Tes. Kita mulai ya. Mas Tegar, Mas Fendi, Mas Aldi, sama Mbak Mita. Bisa, Pak. Oke, siap. Kita mulai dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya di perkuliahan dan kita. Jadi masih sama. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir teman-teman untuk pertemuannya. Jadi setelah itu teman-teman akan melaksanakan UAS ya. Seperti biasa nanti saya akan share soal UASnya. Jadi teman-teman sudah prepare dan persiapan ya untuk mengerjakan UASnya. Lebih seperti itu ya. Terus saya ada sedikit materi karena kemarin masih ada satu materi yang belum saya sampaikan. Jadi nanti saya sampaikan singkat saja ya. Oke. Ya, untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Ini ada semua ya, Mas Wendy. Coba Mas Wendy hadir. Hadir, Pak. Oke, Mas Aldi. Hadir, Pak. Ada. Oke, ini Mas Tegar kayaknya masih connecting ya. Coba ya nanti biar dia nyusul saja ya. Sebentar saya cari dulu. Enggak. Nomor sepertinya ya. Jadi materi kali ini sedikit tentang teori grafika lanjut ya. Kita bahas bareng-bareng. Oke? Belum muncul ya? Bentar ya. Jadi koneksi saya agak Iya, Pak. Belum, Pak. Masih loading. iya, sebentar. Di sini juga soalnya. Jadi kayaknya Indomie-nya lagi bermasalah dari kemarin. Tadi udah muncul kok, Pak. Nah, sudah muncul ya? Sudah ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, siap. Jadi kita kemarin sedikit pengantar untuk ke arah teknik animasi ya teman-teman ya. Nah kali ini ada apa namanya materi soal grafika komputer lanjut. Nah, jadi kalau kemarin terakhir di warna, terus kemudian ada di pengantar teknik animasi, kalau sekarang lebih ke arah grafika komputer lanjut. Jadi masih panjang ya soal grafika ya. Nah, langsung saja. Jadi berkembangnya perangkat keras sekaligus juga dengan perangkat lunak membuat konsep grafika komputer yang dahulu belum memungkinkan diimplementasikan sekarang dapat diimplementasikan karena memang ada bantuan komputer gitu ya. Apalagi sekarang spek komputer sudah tinggi-tinggi. Nah, gitu ya.
Nah, kemudian selain itu, grafika komputer sudah merupakan kebutuhan tidak hanya sebagai bidang ilmu informatika saja, namun sudah merupakan kebutuhan dasar manusia khususnya yang berkaitan dengan penguasaan teknologi. Jadi kalau grafika sendiri sudah berkaitan dengan bidang yang lain ya, bidang keilmuan yang lain ya, misalkan kedokteran, terus kesehatan, terus sampai ke di bidang di bidang keilmuan sains, terus banyak, nah seperti itu ya. Nah di sini ada sedikit contoh, jadi ini ada demo rotasi kubus itu ya, di sebelah kanan itu adalah modeling 3D gitu ya. Nah nanti saya jelaskan lebih detail ya. Nah, grafika komputer lanjut dalam buku Computer Graphics Principles and Practice dituliskan topik-topik lanjut yang bisa dibahas dalam grafika komputer, yaitu ada banyak ya teman-teman ya, dari mulai modeling non-rigid object, modeling natural phenomena, terus grammar based modeling, evolutionary procedure modeling, particle system. Terus kemudian di sini banyak lagi Mas Yan, mulai dari finite element methods in graphics, visualizing multivariasi data, anti-aliasing, terus surface like interaction, forward and backward ray tracing, terus grafik arsitektur, so sampai terakhir gitu ya, ini nanti bisa dibaca sendiri, itu adalah sebuah multimedia. Nah, ya. Bahkan animasi juga masuk sebagai grafika komputer lanjut seperti itu. Nah, ini nanti beberapa subtopik ini teman-teman bisa angkat jadi tugas UTS-nya, tugas UAS-nya. Jadi ini ada salah satu topik yang memang ada di komputer, grafika komputer juga belum saya belum saya sharekan karena memang banyak ya. Kalau kemarin baru dasar saja, nah sebenarnya implementasinya banyak, nah, gitu ya. Nah kemudian di grafika komputer lanjut juga itu kita membahas soal pencahayaan ya. Secara teoritis manusia sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah adanya cahaya, bahkan di sebuah grafika sendiri, khususnya di modeling itu, sebentar ya. Di modeling itu juga tidak lepas dari sebuah cahaya. Nah, gitu ya. Nah, pada dasarnya memang tanpa adanya cahaya, maka manusia tidak bisa melihat objek. Jadi, saat teman-teman gelap ya, jadi matiin semua lampu, otomatis kita nggak bisa melihat apa-apa. Apalagi pas malam hari seperti itu ya. Nah, kalau siang hari saja, misalkan di ruangan tertutup tanpa adanya jendela atau mungkin ventilasi, itu juga bakalan gelap seperti itu ya. Nah, kuat lemahnya pencahayaan juga mempengaruhi objek yang dilihat. Jadi ini juga berpengaruh ya. Bahkan kalau dibilang semakin dekat cahaya itu juga semakin keras. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin dekat cahaya ke objek itu juga semakin benar-benar terang gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya objek yang dilihat itu dipersepsikan oleh sebuah otak. Nah, jadi saat kita melihat sebuah gambar otomatis ya memang harus ada sebuah cahaya gitu ya. Pada bahkan nanti di modeling 3D entah itu objek itu bahkan harus ada pencahayaannya. Jadi biar dia bisa realistik lagi, bisa lebih nyata lagi, terus cahayanya pun juga bisa diartikan menjadi hal yang penting gitu ya, seperti itu.
Nah, kemudian lanjut lagi, cahaya dapat juga dilihat sebagai gelombang energi atau partikel atau bisa dibilang foton. Ya, cahaya yang dipandang sebagai gelombang energi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ada cahaya terlihat atau tampak, itu visible light. Terus yang kedua ada cahaya tidak tampak atau invisible light. Nah, penjelasannya adalah cahaya yang terlihat itu adalah contohnya saat kita melihat lampu, ya itu adalah cahaya yang terlihat gitu ya. Terus kemudian bisa juga misalkan kalau teman-teman lihat lampu apapun ya, lampu jalan, lampu ruangan atau lampu buat foto atau bahkan cahaya yang terlihat itu juga adalah sebuah lilin atau sebuah api ya, gitu ya. Itu juga salah satu cahaya yang memang terlihat. Nah, cahaya yang tidak tampak itu lebih ke arah misalkan cahaya itu memang kita tidak bisa kita tidak bisa kendalikan lah ya, pada intinya yaitu adalah matahari terus bulan seperti itu. Karena memang ya itu sudah cahaya ilahi ya kalau dibilang gitu ya. Terus kemudian lanjut lagi, jadi ada namanya model pencahayaan ya. Jadi pada intinya salah satu tujuan dari grafika komputer adalah menghasilkan tampilan yang senyata mungkin. Jadi memanipulasi gambar itu biar lebih kelihatan benar-benar senyata mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu sampai ke arah detail, maksudnya jatuhnya cahaya, terus jatuhnya cahaya mengenai objek sampai ke arah pantulan cahaya, terus pembiasan cahaya, penyerapan cahaya itu juga masuk kategori situ, ya. Nah, sebenarnya komputer grafik adalah model matematik dari kehidupan nyata, jadi maka pencahayaan pun juga harus dapat diubah menjadi model matematik. Nah, kalau simpelnya, jadi simpelnya gini ya. Misalkan kita pakai satu lampu sama dua lampu pun itu juga udah beda. Jadi pasti lebih terang dua beda. Nah, dua lampu. Simpelnya seperti itu. Jadi misalkan apalagi kalau kita mengukur kekuatan dari lampu itu sendiri. Jadi kan teman-teman kalau beli lampu itu juga ada powernya ya, power wattnya ya. Jadi mulai dari 3 watt, 5 watt sampai puluhan atau puluhan watt itu ada. Jadi itu pun juga beda. Nah, itu juga bisa diubah menjadi model matematik gitu ya. Nah, model matematik tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Dia menghasilkan efek seperti cahaya sesungguhnya, terus dapat dihitung dengan cepat. Jadi manipulasi dari sebuah cahaya di modeling itu juga sangat penting ya. Gimana caranya? Misalkan ada cahaya jatuhnya dari atas atau dari depan objek atau dari samping objek, itu dia bisa kelihatan lebih real atau lebih nyata. Ya, kemudian kita juga dapat dihitung dengan cepat. Jadi misalkan contohnya kalau cahayanya itu lebih dekat, otomatis dia bakalan lebih keras. Tapi kalau cahaya semakin jauh, dia kan semakin lemah. Seperti itu ya. Nah, di sini ada simulasi, jadi namanya reflecting surface gitu ya, atau jatuhnya cahaya ya, seperti itu ya. Nah, cahaya jatuh mengarah ke bawah, di sini ada refleksi atau mungkin semacam media yang memang itu dia memantulkan cahaya, kemudian dia mau refleksikan cahaya tersebut. Arahnya pasti sama, gitu ya. Tergantung jatuhnya dari mana, misalkan seperti itu. Nah, itu jadi sudah ada rumus matematika. Misalkan cahaya turun, jadi misalnya ada simbol Z, X, Y, Z gitu ya. Cahaya datang dari atas berapa derajat gitu ya, berapa derajat dia turun ke bawah, terus dia direfleksikan menuju ke atas, itu juga pasti ukurannya bakalan sama. Nah, itu ada model matematiknya sendiri.
ya. Nah, kemudian selanjut lagi, jadi ada berbagai model matematik yang diusulkan, namun kita dapat mengelompokkan sebagai berikut. Ada model pencahayaan global sama model pencahayaan lokal. Sama dengan yang kita lihat tadi di di cahaya yang invisible sama visible. Nah, pencahayaan global itu dia merata gitu ya. Kalau pencahayaan lokal cuma di area situ saja. Jadi misalkan contohnya gini, kalau teman-teman lihat lampu panggung ya, lampu panggung itu kan dia pencahayaannya bisa diatur, cuman area situ saja. Tapi kalau pencahayaan global itu contohnya apa? Lampu penerangan ruangan itu juga itu cahaya yang global. Jadi dia bisa rata. Seperti itu. Cuman kalau yang sering digunakan adalah lebih ke arah pencahayaan lokal karena memang dia diatur cahaya datang dari arah mana saja mengenai objek, itu kan juga ada efek-efeknya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau model pencahayaan belum ya? Nah, ini juga sempat kita bahas, ada juga namanya representasi warna, ya. Jadi pada intinya memang gambar yang tampil pada layar monitor itu terdiri dari elemen-elemen gambar yang sering disebut pixel. Nah, terus pada layar monitor berwarna, pixel merupakan hasil dari perpaduan sinar elektron yang dipancarkan oleh elektrogan. Nah, representasi warna sendiri kemarin sudah saya jelaskan, ada RGB, CMYK, ASL atau ASV seperti itu ya. Itu representasi warna. Jadi ini ada elektrogan, dia menembak sebuah monitor dari belakang, akhirnya menimbulkan satu pixel menjadi banyak pixel. Nah, lebih seperti itu ya. Itu adalah representasi dari warna itu sendiri. Terus kemudian ini bukan. Nah, terus ada lagi namanya tinjauan fraktal. Nah, tinjauan fraktal adalah benda geometris yang kasar pada segala skala dan terlihat dapat dibagi-bagi dengan cara yang radikal, gitu ya. Fraktal dikatakan memiliki detail yang tak hingga dan dapat memiliki struktur serupa diri pada tingkat perbesaran yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah ada awan, gunung, turbulensi, garis pantai, dan pohon. Nah, teknik-teknik fraktal juga telah digunakan pada kompresi gambar fraktal dengan berbagai disiplin sains. Jadi contohnya, misalkan kalau di situ ada pohon, presisinya pohon itu seperti apa? Simetrisnya seperti apa? Kemudian misalkan kalau kita ngelihat gelombang laut ya, gelombang laut itu kan ada sejajar sama enggak seperti itu, ada besar kecilnya, ada benar-benar dia rata atau enggak. Nah, itu lebih ke arah namanya fraktal. Jadi di 3D modeling nanti bakalan diterapkan seperti itu. Bahkan sebuah pohon juga dia menggunakan teknik-teknik fraktal untuk mendapatkan sisi simetrisnya, terus kemudian sisi radikalnya seperti itu. Jadi biasanya sih rata-rata kalau fraktal itu bentuknya abstrak ya teman-teman ya, bentuknya abstrak, cuman kayak sudah sejajar aja kalau melihatnya seperti itu. Oke. Terus kemudian selanjutnya ini kayaknya teman-teman sering dengar namanya ray tracing. Nah, ray tracing adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3D. Nah, ini biasanya yang suka game nih, ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat ada kode VGA, RTX, nah itu adalah ray tracing. Nah, ya. Jadi cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak tracing suatu sinar atau ray dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah pixel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scene di pixel tersebut. Jadi biasanya kalau kita menggunakan ray tracing, objek itu bahkan lebih terlihat detail, ya. Terus bakalan terlihat banyak struktur-strukturnya, bahkan bisa juga bahkan lebih tajam
karena memang dia kalau ray tracing itu lebih menunjukkan sisi-sisi detail dari pixel-pixel yang memang di VGA biasa itu biasanya nggak ada ya. Tapi di ray tracing itu dia bisa kelihatan. Nah, jadi kalau teman-teman sering mungkin pernah beli VGA itu kan ada serinya ya, ada GTX, ada RTX. Nah, RTX itu kepanjangan dari ray tracing X. Nah, seperti itu. Jadi dia memang sudah menggunakan metode itu untuk menghasilkan gambar. Nah, jadi biasanya lebih terlihat natural, lebih terlihat nyata, terus lebih terlihat istimewa pokoknya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari RTX ya. Jadi yang pertama otomatis cahaya yang dipantulkan itu lebih kompleks lagi daripada tidak menggunakan RTX. Jadi contohnya gambar di samping sini, kalau kalian menggunakan RTX itu dia bahkan lebih detail cahaya-cahaya yang masuk atau penempatan cahayanya, pembiasannya tadi, pemantulan cahaya, terus sampai ke penyerapan cahaya, terus pembiasan cahayanya itu dia lebih detail. Nah, jadi biasanya lebih bagus grafiknya lah pada intinya kalau menggunakan RTX. Nah, ya, karena memang dia menggunakan metode cahayanya lebih kompleks, terus dia memantulkan semua cahaya sampai benar-benar kelihatan lebih detail seperti itu. Nanti coba saya tunjukkan menggunakan RTX. Nah, jadi di sini ya perbandingannya ya, teman-teman. Coba saya share sama teman. Nah, ini RTX off, ini on. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Kelihatannya lebih. Nah, ini RTX on. Nah, jadi ada beberapa pixel memang yang tidak bisa dipenuhi. Makanya ada namanya ray tracing. Jadi bisa lebih kelihatan detail. Jadi kalau ini kan lihat di perubahannya ya. Dia lebih detail tuh. Nah, jadi bahkan cahaya di sini nggak kelihatan lebih detail ya, nggak kelihatan lebih real. Ini kan lebih real ya di arah sininya. Nah, jadi itu biasanya digunakan untuk 3D seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu adalah tracing, salah satu metode juga untuk di pemodelan 3D. Nah, kemudian konsep tracing ada dua ya, yang menjadi dasar teori untuk ray tracing. Kita dapat yang pertama kita dapat melihat sebuah benda karena benda tersebut memantulkan cahaya. Jadi memantulkan banyak cahaya. Cahaya yang dipantulkan tersebut lalu akan ditangkap oleh retina mata dan diterjemahkan oleh otak menjadi apa yang kita lihat sampai ke arah sana, ya. Terus kemudian metode dasarnya yang kedua adalah dalam perjalanan sebuah sinar, jika sinar tersebut menabrak suatu permukaan dapat terjadi tiga hal tergantung pada jenis permukaan yang dia tabrak, yaitu yang pertama dia bisa penyerapan sinar, pemantulan sinar, dan pembiasan dari sebuah sinar atau cahaya. Jadi ada dua metode, dua teorinya. Gitu ya, kita dapat melihat sebuah benda karena benda tersebut memang memantulkan banyak cahaya. Terus kita bisa melihat sinar saat dia menabrak suatu permukaan yang terjadi tiga hal itu tadi, ya. Ada penyerapan cahaya, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya. Seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, kemudian lanjut setelah ada ray tracing ada
ray tracing ada namanya grafik komputer dengan OpenGL. OpenGL itu adalah Open Graphic Library atau perpustakaan. Nah, ini adalah salah satu program aplikasi interface yang memang digunakan untuk mendefinisikan komputer grafis 2D dan 3D. Jadi dia adalah salah satu bahasa pemrograman untuk di sebuah grafik library-nya. Library dari bahasa grafisnya. Nah, ya. Nah, fungsi dari OpenGL sendiri adalah untuk mengeluarkan koleksi perintah khusus atau executable ke sistem operasi. Nah, dengan demikian program ini bekerja dengan perangkat keras grafis yang ada dan berada pada hard drive atau sumber tertentu lainnya. Jadi biasanya kalau teman-teman pernah dengar namanya DirectX, tahu nggak? Jadi itu adalah salah satu sebuah executable untuk membaca grafik library-nya di sebuah 3D seperti itu. Nah, jadi OpenGL atau mungkin singkatnya namanya DirectX gitu ya, itu adalah hasilnya. Jadi kalau OpenGL tadi aplikasinya, kalau DirectX itu lebih ke arah hasilnya. Dia bisa membaca DirectX berapa. Jadi kalau di sebuah game, apalagi game komputer, itu ada namanya bahasa pemrograman grafisnya atau grafik library-nya. Nah, itu mulai dari Direct 1 sampai yang terakhir itu DirectX 12. Nah, itu serinya. Nah, semakin semakin tinggi serinya, semakin kompleks grafik library yang dia baca, yang dia bisa executable untuk ke sistem operasinya juga. Seperti itu ya. Nah, di OpenGL itu kita bisa bikin objek-objek 3D ya. Jadi dengan menggunakan bahasa pemrograman atau coding gitu ya. Jadi kita bisa membuat objek-objek. Nah, ini contohnya mulai dari objek sederhana sampai objek yang memang dia rumit sekali, itu bisa menggunakan OpenGL, menggunakan bahasa pemrograman itu tadi. Nah, cuman ini biasanya digunakan untuk konversi. Jadi misalkan kita sudah bikin objek, kita konversi bahasanya menjadi bahasa OpenGL itu tadi. Seperti itu. Kan kalau bahasa itu ada pemrograman Java, terus PHP, HTML, itu lebih ke arah website ya. Tapi kalau ini memang lebih ke arah grafis atau 3D-nya. Seperti itu. Nah, jadi OpenGL itu semacam memang sebuah aplikasi ya, yang memang digunakan untuk mendefinisikan komputer grafis mulai 2D sampai 3D. Jadi kalau teman-teman, coba saya jelaskan, ada namanya DirectX. Nah, DirectX 11 ini yang paling baru. Nah, ini adalah teknologi dari Microsoft. Nah, kemudian itu ada DirectX yang terbaru itu kalau nggak salah DirectX 12. Nah, ini ada dari 12. Ada juga DirectX 1 misalnya. Nah, DirectX 1 tapi biasanya itu buat sorry. Malah duduk apa ini? Saya duduk apa tadi ya? Nah, cuman biasanya DirectX itu buat Windows lama ya. Teman-teman pernah ngerasain Windows 95, 98 atau XP nggak? XP pernah nggak? Windows XP. Udah lama banget Pak itu. Belum Pak. Iya, udah lama banget ya itu ya, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Saya itu pernah ngerasain semuanya, 95, 98, 2000, Windows XP sampai yang terakhir itu Windows 11 ya. 11 apa 12? Ya, 12 ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Sampai yang terakhir untuk di DirectX 12 itu dia bisa support. Jadi kalau teman-teman misalkan
game requirement ya, game requirement. Nah, biasanya di sini tuh ada support DirectX berapa itu biasanya ditampilkan. Jadi sudah ada apa namanya yang mengarah ke OpenGL-nya itu. Jadi misalkan game apa ini ya? Misalkan contohkanlah Grand Theft Auto 5 nih misalkan. Sebentar. Ini belum. Jadi biasanya itu ada tampilan, bukan ada tampilan, ada requirement itu DirectX. Nah ini DirectX 10, 10.1 sama 11. Nah itu dia support itu. Kalau misalkan kalian masih pakai DirectX 9 ya kalian harus update. Itu bisa diupdate kalau di Microsoft seperti itu. Ini sih biasanya buat orang gamers ya. Tapi kalau orang awam jarang mempelajari. Nah, itu sedikit pengantar untuk grafika komputer lanjut. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke soal UASnya. Cukup jelas, Pak. Iya, jelas, Pak. Jadi ini saya share untuk tugas soal UASnya ya teman-teman. Nah, saya lupa naruhnya. Jadi ini saya share hampir sama sebenarnya untuk apa namanya bukan soalnya untuk ketentuannya ya. Tugasnya tetap tugas individu, terus dimulainya juga mulai tanggal Senin 11 Juli sampai tanggal 16 Juli 2022. Nah, soalnya yang pertama sifatnya individu, terus kalian buat satu modul yang berkaitan dengan grafika komputer, tapi temanya berbeda dengan UTS yang kalian buat kemarin. Seperti itu. Nah, tugasnya berbentuk e-book minimal kayaknya nggak usah ya, minimal berapa halaman. Yang penting temanya adalah tidak sama dengan yang UTS kemarin. Saya sarankan teman-teman mungkin bisa nge-explore lagi beberapa topik-topik ini. Contohnya modeling non-rigid object, terus misalkan kalau simple multimedia juga bisa ya. Terus atau mungkin yang lebih agak sulit, graphic and human perception, terus fractal and chaos, turbulensi, radiosity, interaction in virtual reality, animation position, speed and orientation. Nah itu. Kalau bisa kalian melihat topik-topik ini karena ini topik untuk grafika komputer lanjutan. Seperti itu. Oke. Kalau kemarin kalau yang kita bahas kan lebih ke arah visualnya ya, dari mulai layar monitor, terus processing grafikanya, terus sampai ke arah warna, terus apa lagi ya saya lupa. Sistem processing monitor unitnya, nah itu ya. Nah ini adalah lebih ke arah detail lagi yang bisa kalian bahas. Nah mungkin kalian bisa ambil beberapa topik ini. Seperti itu. Tak sarankan sih. Ini banyak, kalian bisa explore lagi. Ini adalah topik-topik lanjutan. Seperti itu. Oke. Terus kemudian pengumpulannya hampir sama ya dalam bentuk soft file, dikirimkan ke email saya di rizky.tripujiw@gmail.com. Bentuknya nanti PDF atau Word. Jangan lupa dikasih nama sama NIM-nya teman-teman sendiri. Nah, terus submit UAS-nya usahakan mengikuti waktu yang sudah ditentukan.
ya. Jadi saya sudah tentukan itu di tanggal 16 Juli 2022. Nah, melewati waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf untuk kali ini tidak saya terima. Nah, seperti itu sih pada intinya. Cuman ada pengecualian kalau misalkan Pak saya ternyata sudah ngirim, tapi kayak kemarin kasusnya Mas Wendy dalam antrian masih saya terima. Ya, asalkan ada buktinya. Seperti itulah ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Siap. Cukup jelas ya. Ini nanti saya share di grup, jadi bisa teman-teman pahami lagi. Saya rasa email saya masih ada juga ya di teman-teman ya. Saya share di grup lagi ya. Oke, sudah. Nah, sudah saya share. Oke, saya harapkan nanti kalau bisa teman-teman semua di sini mengerjakan ya dengan baik ya, biar hasilnya juga bisa baik gitu ya. Karena bobot dari UAS sendiri yang paling tinggi ya, yang paling besar dari yang lain-lainnya UTS atau mungkin presensi atau tugas, karena memang yang paling besar. Jadi kalau bisa mengumpulkan paling enggak. Oke? Oke, Oke, Pak. Pak. Oke, mantap. Jadi ini kan pertemuan kita terakhir nih, mungkin apa namanya, kalau saya sendiri apa ya, semoga kita bisa ketemu lagi ya di mata kuliah semester depan ya. Kalian semester berapa? Amin, 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 amin. Semester 5, Pak, semester depan. 5 ya, semester 5. Jadi Yo, semoga semangat, kita semangat, semangat. ya. Semangat dong. Asik, mantap. Sisa Jadi 4 nih. sisa 4 nih, bener ya. Jadi apa namanya, buat teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini banyak kekurangan, mau disengaja ataupun tidak, gitu ya. Saya mohon maaf. Terus untuk teman-teman semua, pokoknya lancar untuk UTS dan UAS-nya, UTS dan UAS-nya. Amin, UAS-nya amin, amin. lancar, terus pekerjaannya juga lancar, jodoh juga lancar ya, insya Allah lah ya. Oke. Insya Allah, Pak. Amin. Amin. Saya jodohkan nanti ya. Oke, kemudian apa namanya, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan ditanyakan kepada saya. Insya Allah kalau saya slow itu kayak kalau saya nggak sibuk ya. Kalau saya nggak sibuk nanti bisa saya Iya, Pak. respon. Oke. Dan Oke, Pak. kalau saya main ke Tangerang kita bisa ketemu ya nanti ya. Semoga saja jadi. Gaskun, Pak. Kopi, Pak. Gaskun. Kita ngopi Main-main, Pak. bareng-bareng ya. Main-main, Pak. Oke, mantap. Pokoknya harus ngumpul nih. Nah, tetap semangat buat pekerjaannya. Saya tahu teman-teman ini orang-orang yang luar biasa, bisa menyambi bekerja dengan berkuliah, dengan padatnya rutinitas seperti itu. Tetap semangat karena memang apa ya, tidak ada proses yang mudah. Nah, kuliah pun juga susah. Seperti itu ya. Enggak. Iya, Pak. Oke. Benar, Pak. Nah, pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua, lancar-lancar apapun yang sedang dikerjakan, gitu ya, terus diberi kesehatan, sehat walafiat, gitu ya, seperti itu. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, kurang Mohon lebihnya maaf seperti juga, itu Pak, ya. dari kami, Pak. Mohon maaf juga, Pak, dari kami. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak, kalau kita ada salah, Pak. Masalah kalian itu banyak, enggak bercanda. Sama-sama ya. Pokoknya senang bisa ngajar teman-teman, bisa sharing teman-teman, jadi tukar ilmu, terus bisa ketemu berbagai macam orang ya, meskipun sampai tengah malam gitu ya, malam-malam gitu ya, tetap semangat. Nah, ya, pesanku itu saja ya teman-teman.
apapun yang terjadi tetap semangat, ya jangan pantang menyerah. Karena semuanya itu ada, dan bahkan mau apapun itu harus susah payah, jadi payah. Wah, ya, oke. Semoga kita bisa ditemukan lagi di perkuliahan semester depan ya. Amin. Tapi saya minta tolong silaturahmi juga tetap dijaga. Kalau butuh apa-apa silakan, tidak usah sungkan untuk bertanya. Ya, oke. Itu saja dari saya untuk menutup perkuliahan malam ini atau mungkin semester ini, gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga selama satu semester ini semua ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat kita semua, bisa bernilai berkah buat teman-teman semua dan saya pribadi, gitu ya. Oke, untuk memulai untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Sekian dari saya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. See you. Yuk, Pak. Sehat-sehat, See you Pak, di next sana, time, Pak. Pak. Sehat ya. Mas Tegar, Mbak Gita, Gaspol, Mas gaspol. Aldi, Mas Wendy. Bagista Ayah lagi flu, Pak. bahagia, Ayah Pak. flu. Ayah flu, Pak. Ayah flu. Ya, flu ini apa ya, flu ini? I love you, Pak, maksudnya. Oh, ini ya. Aduh, saya nggak tahu. Maaf, I ya. love you too. I love you too. Siap-siap. Bahagia, Sampai Pak. ketemu Lagi lagi bahagia, ya. Pak. Wah, gitu ya. Alhamdulillah, senang aku lagi bahagia gini. Alhamdulillah. Dapat pacar Sip, baru, selamat Pak. beristirahat ya. Wah, Iya, mantap. Pak. Mas Wendy nggak patah hati kan? Aduh. Wah, gue ini sakit seminggu, Pak. Waduh. Sampai gitu ya, Mas. Aduh. Mantap lah. Oke. Kalian nggak mau pergi nih. Apa masih kangen sama saya nih? Aduh. Ah, Apa namanya? Pokoknya ketemu ya. Saya nanti ngabarin di grup. Saya di sini nih. Nah, seperti itu. Sebenarnya kemarin tuh saya sebenarnya istri sih ya. Istri itu ada agenda ke STAN itu, ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, jadi ada agenda ke sana. Tak lihat itu juga di daerah Tangerang Kota ya itu ya. iya, Pak. Nah, saya kemarin pingin ikut, cuman karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan di sini ya, akhirnya saya tidak bisa ikut. Insya Allah sih nggak tahu nanti kapan bisa main-main ke Jakarta ya. Nanti saya kabarin. Saya mau minta tolong cari tempat ngopi yang enak. Waduh. Tahu ya? Terakhir nih. Hah? Apa? Asik. Saya itu terakhir ke Jakarta itu tahun 2018 apa 19 saya lupa. Itu pun cuma ke Jakarta Pusat dan itu pertama dan terakhir. Jadi saya bukan pelancong, jadi pertama dan terakhir waktu 2019 kalau nggak salah. Itu 2019 apa 2018 antara itu saya ke daerah Jakpus gitu kan, Jaksel. Anak Jaksel kan gitu kan. Ke daerah kalau Tangerang sama Jakarta itu sama tuh beda sih sebenarnya, saya bingung juga. Halo. Berhimpitan, Pak. Oh, berhimpitan. Berarti cuman tetap beda ya, tetap beda kota ya itu ya. Beda kota. Nah, itu waktu itu saya di daerah Jakarta, di daerah Senayan sih. Waktu itu. Di Jakarta Pusat ya itu ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, itu jadi pertama dan terakhir itu ke Jakarta. Makanya pengen main-main ke sana lagi sih. Biasanya kan orang Jakarta tuh main ke Jogja ya kan. Nah, teman-teman kalau mau main ke Jogja nanti bisa ngabarin ya. Siapa tahu nanti bisa main-main ke rumah, silaturahmi gitu ya. Ya. Cari aja nanti saya. Biasanya kan kebanyakan kalau orang Jakarta
wisata, sana kan mainnya ke Jogja tuh. Ini sudah ada yang pernah main ke Jogja belum, Mas Wendy mungkin, Mas Aldi, Mas Tegar, Mbak Lista. Sudah ada yang pernah main ke Jogja? Ke Jogja, Pak. Pernah? Gimana, Mbak? Sering, Pak, sering. Oh, sering. Mantap. Mas Wendy sudah pernah belum? Jogja itu istimewa loh, Mas. Siapa tahu jodohnya orang Wendy Jogja, ya kan? lagi bikin schedule pengen ke Jogja, Pak. Pengen healing. Asik, healing ya. Main-main bel nanti ngabarin saya ajak. Deket gak, Pak, dari Candi Borobudur? Deket kayak dari Malioboro, deket gak? Kalau saya dekatnya itu malah bukan Candi Borobudur, tapi Candi Prambanan. Malioboro juga dekat. Nah, Prambanan itu dekat. Nah, sebenarnya kalau candi banyak, Mas. Yang terkenal kan paling Candi Borobudur. Nah, tapi candi itu banyak. Ada Candi Prambanan, 2 itu yang terkenal ya. Ada Ratu Boko, ada Plaosan, wah macam banyak kok. Di Jogja itu turah-turah ya, bukan apa ya. Banyak sekali tempat wisata. Sampai saya kadang buat wisata pun males, saking raminya seperti itu. Jadi mending diem di rumah. Tapi seru kok di Jogja, itu istimewa. Main-main sini ya. Healing. Jangan kerja baik kan gitu kan. Oke, kita banyakkan ngobrol. Saya pamit dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga bisa beristirahat. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam. Bye-bye. Saya izin out dulu ya. Iya, Iya, Pak. Bye-bye, Pak. Ya, yuk mari semuanya. Mari, Iya, Pak. Pak.